Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel Garasi Kisah. Nah, di sini aku masih pengen ngebahas tentang berita yang lagi viral-viralnya di Indonesia ini tentang Gus Miftah, yang mana Gus Miftah ini didesak oleh Presiden negara kita yaitu Bapak Prabowo Subianto melalui stafnya yaitu Mayor Teddy yang menyuruh Gus Miftah untuk secara langsung meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita lihat videonya Gus Miftah meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Pokoknya sengaja tuh niatnya bulan salah, pokoknya aku minta maaf. Ya, saya minta maaf semua. Dan Mbak Miro bisa di. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok bilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi ya video permintaan maafnya Gus Miftah. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih dia bilangnya bercanda, tapi nggak begitu juga konsepnya ya guys. Cara dia ini kan tokoh publik, tokoh agama. Jadi memang harus lebih berhati-hati dalam berucap ya. Karena dunia sekarang ini kan dunia digital, semua terekam gitu loh, ada jejaknya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, di sini juga ada video Ustadz Dery yang mana beliau juga menanggapi salah seorang komentar dari netter yang mana komentarnya ini dia bilang kalau Gus Miftah ini adalah seorang wali. Nah, gimana? Coba kita lihat tanggapannya dari Ustadz Dery ya. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia menarik nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Sun Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga.
ternyata mendengar berita itu Ustadz Farul Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Nah, jadi gitu tadi ya guys, tanggapan dari Ustadz Dery tentang seseorang yang komentar kalau Gus Miftah itu adalah seorang wali. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tanggapannya tulis aja di komentar. Nah, selanjutnya kabar terbarunya ini guys, viral banget nih di mana Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan. Langsung aja kita lihat videonya. Dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi gitu tadi ya guys, video pengunduran diri dari Gus Miftah. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut beberapa orang yang komentar sih, aku lihat ya di akun ini, di sini ada yang komentar seperti ini nih, @GioGino, di mana dia komentar di sini, the real peribahasa, mulutmu harimaumu. Ini pelajaran buat Gus Miftah dan saya dan kita semua agar tidak sembarangan dalam berucap. Nah, jadi gitu ya, salah satu komentar dari netter yang memang benar, kita harus menjaga setiap perkataan karena mulut ini bisa jadi masalah untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada video tanggapan dari Bapak Prabowo Subianto yang mana dia ini menanggapi videonya Gus Miftah yang mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan umat beragama. Langsung aja kita lihat videonya ya. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa
salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Nah, jadi itu tadi ya video Bapak Prabowo Subianto menanggapi kasus yang lagi viral ini tentang Gus Miftah. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sih kalau Gus Miftah diganti? Dan kira-kira siapa ya pengganti yang pas untuk menggantikan Gus Miftah? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video viral selanjutnya bersama Garasi Kisah. Bye!